pondasi itu akan menentukan wujud akhir dari sebuah bangunan. Sama juga dengan dasar dari sebuah negara gitu. Pasti akan berbeda antara negara sekuler dengan negara Islam. Beda lagi dengan negara komunis, negara kapitalis, negara sosialis. Pasti akan berbeda. Dan disitulah pentingnya eee, dasar negara itu. Mmm. Dan pentingnya Islam menjadi dasar negara itu karena akan mempengaruhi keseluruhan. Mempengaruhi ya. Ya. Maka kalau kita lihat dalam sejarah, Mhm, tokoh-tokoh Islam itu mhm. terus Iya, berjuang untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sebutlah iya, pada BPUPKI, saya iya, kutipkan pernyataan Ki Bagus Hadikusumo dari iya, Muhammadiyah yang mengatakan, bangsa ini adalah bangsa yang bertuhan, iya, bahkan sebagian besar beragama Islam. iya, Maka sudah sepantasnya dasar negara kita adalah Islam. iya, Ditambah lagi dengan dalam sidang Dewan Konstituante ya, iya, Kiai Haji Mashkur mengatakan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara adalah kewajiban mutlak. Ya, iya. pertanyaannya, kenapa menjadikan Islam sebagai dasar negara ini sangat penting? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang kemerdekaan tentu tidak bisa dilepaskan dari apa yang disebut dengan nation building. Bagaimana kita membangun negara yang merdeka. Kalau kita bicara tentang proses nation building Indonesia, maka tampak sangat jelas bahwa para ulama kita itu memperjuangkan bagaimana Islam menjadi dasar negara. Pertanyaannya, kenapa? Apa tantangannya? Dan apa yang harus kita lakukan sekarang? Untuk itu kita akan membicarakan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasar negara dari sebuah negara Mhm. itu kan menjadi sangat penting. Iya, Maka tidak mengherankan dalam babak sejarah perjuangan iya, Indonesia ini menjadi sorotan yang perdebatan yang sangat iya, panjang dan mendalam ya, iya, baik itu di BPUPKI, PPKI sampai kemudian Dewan Konstituante. iya, Kenapa dasar negara itu sangat menentukan negara? Ustadz? iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena, dasar negara itu ibarat bangunan dia pondasi, dan pondasi itu akan menentukan keseluruhan bentuk dari bangunan itu. Kalau pondasinya itu kotak, tentu bangunannya akan ya berbentuk kurang lebih kotak. Kalau dia, pondasinya itu bundar, ya bangunannya akan begitu. Jadi pondasi itu akan menentukan wujud akhir dari sebuah bangunan. Sama juga dengan eee, dasar dari sebuah negara gitu. Pasti akan berbeda antara negara sekuler dengan negara Islam. Beda lagi dengan negara komunis, negara kapitalis, negara sosialis. Pasti akan berbeda. Dan disitulah pentingnya Eee, dasar negara itu. Hmm. Dan pentingnya Islam menjadi dasar negara itu karena akan mempengaruhi keseluruhan. Mempengaruhi ya. Ya. Eee, maka kalau kita lihat dalam sejarah, Mhm, tokoh-tokoh Islam itu mhm. terus Iya, berjuang untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara. Sebutlah iya, pada BPUPKI, saya iya, kutipkan pernyataan Ki Bagus Hadikusumo dari iya, Muhammadiyah yang mengatakan, bangsa ini adalah bangsa yang bertuhan, iya, bahkan sebagian besar beragama Islam. iya, Maka sudah sepantasnya dasar negara kita adalah Islam. iya, Ditambah lagi dengan dalam sidang Dewan Konstituante ya, iya, Kiai Haji Mashkur mengatakan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara adalah kewajiban mutlak. Ya, iya. pertanyaannya, kenapa menjadikan Islam sebagai dasar negara ini sangat penting? Iya. Yang pertama, bagi seorang muslim, kita tahu bahwa hidup itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah itu intinya kan beriman dan taat kepada Allah. Beriman dan taat kepada Allah di dalam aspek apa? Di dalam keseluruhan aspek kehidupan, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Karena itu ibadah itu tidak boleh hanya berhenti pada kehidupan pribadi atau paling jauh dalam kehidupan keluarga, tapi juga harus nampak pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dan itulah yang dipahami oleh tokoh-tokoh Islam pada waktu itu yang tadi disebut Ki Bagus Hadikusumo maupun Ki Haji Maskur, betul sebagaimana eee, ditulis atau dibukukan langsung oleh Wilopo, Ketua Konstituante tahun 1955 sampai 1959 dalam arsip tentang dasar negara Republik Indonesia dalam Konstituante Jilid 3 itu Kiai Haji Maskur tegas mengatakan bagi Nahdlatul Ulama dan kawan-kawan seideologi Islam memperjuangkan Islam sebagai negara adalah keharusan dan kewajibannya yang mutlak. Hmm. Jadi kewajiban di situ. Kewajiban apa? Kewajiban agama. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah. Jadi taat kepada Allah itu bukan hanya dalam kehidupan pribadi dan keluarga, tapi dalam kehidupan masyarakat dan negara. Bahkan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan bermasyarakat dan negara itu pengaruhnya itu akan jauh lebih besar. Jauh lebih besar ketimbang ketaatan pribadi dalam kehidupan individu maupun kehidupan masyarakat, kehidupan keluarga. Sebab ketaatan pada individu atau keluarga paling paling jauh kebaikannya ya pasti sebatas diri dan keluarga itu. Tapi kalau ketaatan kepada Allah, ketaatan pada Allah pada kehidupan masyarakat dan negara, maka kebaikannya akan menyentuh pada seluruh rakyat yang ada di negara itu. Nah, Hmm. itu yang dipahami oleh para tokoh itu. Karena itulah mereka kalau kita baca itu tidak pernah berhenti untuk menyuarakan hal itu karena ini bagian dari ibadah dan mereka yakin bahwa dengan itu kebaikan itu akan dinikmati atau dirasakan oleh seluruh rakyat. Ya, yang menarik kalau kita lihat, Mhm, ketika bicara penghapusan, Piagam Jakarta mhm, 7 kata, mhm, itu walaupun dengan berat hati tokoh-tokoh Islam, menerima iya, karena alasannya persatuan, iya, bangsa ya. Sampai-sampai salah satu tokoh Islam, Kasman Singodimedjo, itu mengatakan, "Kami menerima perubahan itu dengan satu keyakinan, suatu saat kelak mhm, umat Islam akan memperjuangkan kembali cita-cita itu dalam suasana yang lebih lapang." iya, Nah, tapi kalau kita lihat ketika bicara di Dewan Konstituante, iya, eee, ini deadlock gitu. iya, Artinya tidak ada penerimaan sebenarnya dari ulama-ulama, atas, eee eee, ideologi sekuler gitu. iya, mhm, Yang ada itu adalah keluarnya dekret Presiden 5 Juli iya, 1959. iya, Jadi, yang pertama bisa menerima, tapi yang kedua kalau kita lihat ulama-ulama kita itu teguh dengan iya, menjadikan Islam sebagai dasar negara. iya, Baru kemudian dipaksa secara politik dengan adanya dekret Presiden iya, 5 Juli 1959. iya, Bagaimana Ustadz Ismail melihat, iya, dua sikap ulama yang kelihatan berbeda ini? iya. Yang pertama soal Piagam Jakarta itu kan sebenarnya adalah rumusan yang dibuat oleh Bung Karno. Maka Bung Karno mengatakan ini gentleman agreement untuk menjembatani antara so-called pada waktu itu disebut sebagai kelompok Islam dan kelompok sekuler. Mereka sebut kelompok nasionalis. Yang Islam menginginkan Indonesia berdasar Islam, yang sekuler itu tidak gitu. Lalu dijembatani dengan rumusan tadi itu bahwa kewajiban dengan kewajiban ketuhanan Yang Maha Esa dengan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat untuk pemeluknya. Jadi syariat Islam itu untuk pemeluknya Mmm, saja gitu. Itu dianggap sebagai rumusan yang bisa menengahi pertentangan dua kelompok ini. Sesuatu yang ditolak oleh Ki Bagus sebenarnya pada waktu itu mmm, karena dianggap bahwa ini tidak benar, ini tidak Islami. Mengapa? Karena syariat Islam itu tidak hanya berlaku untuk pemeluknya saja gitu, tapi juga berlaku untuk seluruh masyarakat, kecuali untuk hal yang berkaitan dengan akidah gitu. Dan itu betul. Makanya ketika, eee, 7 kata itu dicoret, eee eee, para tokoh itu kalau kita membaca itu sebenarnya, tidak keberatan itu dalam arti bahwa memang itu juga tidak sesuai dengan, ajaran Islam. Apalagi ditambah dengan peluang untuk bisa memperjuangkan di kesempatan berikutnya yang tadi disebut di Dewan Konstituante. mhm. Itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, fakta di Dewan Konstituante itu itu jelas sekali menunjukkan bahwa tokoh-tokoh Islam termasuk yang tadi saya kutipkan Kiai Haji Maskur itu jelas sekali tetap masih menginginkan Indonesia berdasarkan Islam gitu. Bahwa tidak berhasil itu tidak berarti gagal oleh karena secara politik memang proses itu tidak berlanjut. Tidak berlanjut. Sebenarnya kalau kita membaca dari sumber yang lain itu kalau dilanjutkan melalui voting itu besar kemungkinan itu akan menang gitu. Tapi kan justru diketahui maka kemudian itu tidak dilakukan voting itu, yang ada kemudian keluarlah dekret presiden kembali ke UUD 45 gitu. Jadi menunjukkan sebenarnya belum final gitu. Karena itu proses ibarat kata dihentikan di tengah jalan gitu. Ya artinya Ya. itu bisa diartikan sebenarnya perjuangan untuk menjadikan Islam sebagai dasar negara ini perjuangan yang masih terus berproses. Karena tidak bisa kita katakan selesai. Selesai. Itu kan dipotong. Apalagi dikatakan itu pengkhianatan kepada para ulama. Karena kalau kita lihat kan ada pernyataan begitu ya, bahwa kalau sekarang ada umat Islam atau kelompok Islam yang memperjuangkan syariat Islam, itu pengkhianatan terhadap ulama-ulama sebelumnya. Bagaimana Ustaz Ismail melihat itu? Justru ini merupakan kelanjutan dari perjuangan para ulama sebelumnya. Kelanjutan dari Ki Bagus Hadikusumo, kemudian K H Muzakir, kemudian Kasman Singodimojo dan juga Ki Haji Maskur yang jelas-jelas mengatakan seperti itu. Bukan pengkhianatan terhadap ulama, justru yang menolak itu malah mengkhianati ini kan, ini jelas dikatakan ini kewajiban yang mutlak gitu. Kalau kewajiban mutlak itu dia artinya tidak harus, kewajiban itu tidak pernah dia berubah menjadi yang haram. Kalau dikatakan ini mengkhianati perjuangan ulama kan itu seolah-olah menjadi haram gitu. Padahal ini justru mengatakan ini kewajiban. Artinya memperjuangkan ini sebenarnya melanjutkan cita-cita ini atau melanjutkan perjuangan ini. Gitu. Apalagi melihat kondisi sekarang. Kita yakin kalaulah ulama-ulama kita itu masih hidup pasti mereka menolak kondisi sekarang yang penuh dengan persoalan akibat penerapan sekularisme. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang perjuangan para ulama untuk menjadikan Islam sebagai dasar negeri ini, sebagai bentuk kecintaan kepada negeri ini. Itulah yang diperjuangkan oleh ulama dan itulah yang juga seharusnya kita lanjutkan. Waktu yang lalu bisa jadi gagal, tapi kegagalan ini bukan berarti kita harus berhenti, karena perjuangan adalah proses. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.